Selamat pagi semuanya. Pagi. Kembali lagi di podcast Kisah Sukses. Kisahnya para orang sukses. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Sehat, bahagia, atau ada yang lagi lapar nih? Waduh, sabar ya. Kita kenyangin dulu yuk dengan ilmu batik yang luar biasa hari ini. Betul. Oh iya, kenalin dulu nih. Saya Arina Rahmania. Di samping saya ini ada partner MC saya, Aura Bintang Maharani. Dan kita berdua siap nemenin kalian dalam acara seru ini. Nah, biar gak ngaku, aku punya pantun nih buat kalian semua. wah boleh banget dong. Dengerin baik-baik ya teman-teman. Jangan lupa bilang cakep. Jalan-jalan ke kota Semarang. Cakep. Jangan lupa beli kain batik. Cakep. Acara ini pasti menyenangkan, dijamin seru dan asik. Memang ya, kalau ngomongin soal batik itu nggak ada habisnya. Soalnya batik itu bukan cuma kain biasa yang bergambar, tapi juga punya sejarah dan makna yang dalam. Betul banget nih, dan pastinya kita nggak sendirian nih hari ini karena kita bakal ngobrol bareng seorang narasumber keren yang sudah sangat ahli di bidang batik. Nah, teman-teman, kira-kira ada yang tahu nggak nih siapa narasumber kita hari ini? Siapa tuh? Oke, biar nggak penasaran, langsung aja yuk kita sambut narasumber kita hari ini, Ibu Wiji Astuti. Sebelumnya, Assalamualaikum Wiji, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar sehat. Alhamdulillah. Teman-teman, Ibu Wiji Astuti ini seorang yang luar biasa banget loh. Beliau adalah seorang pengrajin batik, desainer, dan sekaligus pelestari budaya batik. Pokoknya kalau soal batik, beliau jagonya. Wah, mantap. Oke, kita langsung masuk ke sesi ngobrol-ngobrol yuk. Wiji, saya penasaran nih, gimana sih awal mula jatuh cinta sama dunia batik? Awalnya sih karena di tahun 2011 itu saya baru terjun ikut pelatihan. Awalnya saya juga tidak mencintai batik karena tidak tahu ya, karena bidang saya di awal itu jahit sama bordir. Terus di situ buat keripik juga. Nah, di tahun 2011 bertepatan tanggal 24 Oktober saya diikutkan pelatihan membatik dari PK Kabupaten Kendal yang dari desa itu diambil 2 orang untuk ikut pelatihan. Nah, dari situ awal mula saya mengenal batik itu seperti apa, desainnya itu bagaimana, terus peralatan perlengkapannya itu seperti apa. Itu di tahun tersebut baru mengenal. Nah, dari situ karena Weteng Tresno Jalaran Soko Kulino, ya kan? Nah, dari situ akhirnya saya kok mencintai dengan batik. Sampai saat ini alhamdulillah saya tetap mencari ilmu juga, tetap berkarya. Sampai saat ini ilmu yang saya dapatkan dari senior-senior saya kembangkan, alhamdulillah. Oh, ternyata seperti itu teman-teman perjalanan Wiji dalam mencintai batiknya. Nah, kalau boleh tahu nih, prestasi atau pencapaian apa saja yang pernah Ibu dapatkan terkait dengan karir yang Ibu tekuni, khususnya di dunia kesenian batik ini? Ya, alhamdulillah pernah juga ya dari SMK Negeri 1 Kendal juga itu mendapatkan juara 1 untuk apa ya saya lupa, itu membuat film pokoknya dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore. Alhamdulillah SMK Negeri 1 Kendal juga mendapatkan juara 1 itu karena saya pertama kali bikin batik dengan pewarnaan lumpur sawah. Itu memang di Indonesia sendiri belum pernah ada. Tuh, nanti bisa dilihat di internet batik lumpur sawah itu seperti apa sih, gitu ya. Jadi karena saya mengambil memang benar-benar lumpur tersebut dari rumah Yuyu. Tahu Yuyu? Tahu.
diambil di sawah, kita ngambil karena rumah unit tersebut biasanya kan tanahnya itu ditaruh di atas ya, dinaikkan ke atas. Nah dari situ karena memang benar-benar lumpurnya itu yang asli, yang dari bawah. Nah itu dari situ kita bikin untuk pewarna. Itu teman-teman unik banget kan? Batik dari lumpur sawah. Kalau boleh tahu, motif batik yang paling unik menurut Bu Wiji itu apa dan kenapa? Yang unik itu malah justru saya membuat batik yang motif gunungan. Gunungan apa sih? Nah ini yang saya bawa. Nah ini bisa dilihat. Biasanya melihat batik seperti ini itu hanya motif yang gunungan yang ada di wayang, ya kan? Nah dari situ di sini Bu Wiji dikemas jadi satu ini apa yang ada di Kabupaten Kendal. Karena di Kabupaten Kendal sendiri ada lautan, ada daratan, dan juga ada pegunungan, ya kan? Ketika kita mau ke Curug Sewu, karena Curug Sewu itu merupakan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kendal. Nah ini yang paling atas. Kita lewatnya Sukoharjo, lewat Weleri. Ini biasanya kan juga kalau Pantura itu ada padi juga, atau taman padi ya, ada sawah. Terus kita lewatnya Pageruyung. Pageruyung itu biasanya banyak sekali tanaman cengkeh, ya. Terus naik ke atas nih, yang paling atas, yang paling ujung ini Curug Sewu ini. Curug Sewu merupakan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kendal, ya itu harus juga dilestarikan kan, yang ada di Kendal. Ketika kita pulang lewatnya Boja itu ada durian juga. Nah di sini durian. Terus yang ini Pantura. Biasa di sini Pantura. Nah di sini juga ada pendopo Kabupaten Kendal di tengah-tengah. Nah dari sini Bu Wiji kemas jadi satu. Jadi ketika nanti kalian pandai mendesain atau apa, itu harus ada makna dan filosofinya. Nah seperti itu teman-teman, ternyata aja dalam pencapaiannya ini juga memiliki Oke, Bu Wiji, saya jadi penasaran gimana sih teknik pemasaran batik Bu Wiji sehingga bisa dikenal oleh masyarakat Kendal ataupun bahkan luar Kendal. Ya, untuk teknik pemasaran kita kan pakai offline dan online ya. Jadi saya sendiri diajarkan dari dinas-dinas itu untuk ikut pelatihan manajemen, pelatihan pemasaran. Nah dari situ kita ambil hikmahnya, kita ambil ilmunya. Gimana kita caranya pemasaran itu, yang penting ketika kita menjual sesuatu kita amanah, itu kuncinya, ya kan? Terkadang kita menjual sesuatu bilangnya ini bagus, ini tidak bakalan rusak, ini tidak bakalan gimana, ternyata di situ ketika diambil itu rusak atau apa dan lainnya. Yang penting nomor satu itu kualitas dan amanah, itu kuncinya. Supaya apa? Orang yang membeli di kita itu pastinya akan kembali lagi ke kita, ya kan? Kalau seandainya kita jualan bakwan aja, bakwannya kok kebanyakan garam, asin, besok lagi tidak bakalan kita kesana kan? Pastinya kalau enak, wah enak, ada udangnya lagi, pastinya kan nanti kita ketagihan. Nah seperti halnya kita menjual batik itu juga sama. Jadi dari kualitas bahan itu nomor satu ya, bahan itu, terus warna. Terkadang kita itu jual batik di situ pencuciannya kurang bersih. Satu, ketika dipakai orangnya berkeringat, nanti lunturnya itu akan meresap ke tubuh. Itu ada juga karena keluhan-keluhan dari para pembeli itu banyak sekali yang telah disampaikan ke saya. Nah dari situ saya membawa ilmu-ilmu tersebut, saya bikin harus saya membuat batik yang lain daripada yang lain. Jangan sampai seperti milik teman-teman, ketika dipakai itu lunturnya akan nempel gitu. Nah dari situ, jadi kalian seandainya mau menjual produk itu juga harus menjaga kualitas tersebut. Nah itu teman-teman, kalau kalian mau memulai bisnis itu
itu yang dipentingkan itu harus amanah dan juga kualitasnya ya teman-teman. Nah, ini era digital ya. Menurut Bu Wiji, bagaimana perkembangan bisnis batik di era digital ini? Ya, alhamdulillah di era digital ini malah membantu ya. Seperti halnya kan ada IG juga ya, Instagram itu juga membantu sekali. Apalagi ketika kita itu mengupload atau apa itu IG itu kan seluruh dunia juga melihat kan. Nah dari situ kita bisa mempromosikan batik-batik tersebut, kegiatan-kegiatan. Ada apa sih kegiatan hari ini kan seperti itu. Nah dari situ pun terkadang penjual batik itu ternyata hanya menjual tapi tidak membuat sendiri. Itu kebanyakan seperti itu. Berarti kan reseller kita ngambil dari misalkan dari Pekalongan, kita jual di Kendal, yang jual misalkan si A dengan brand si A kan seperti itu, tapi mereka sendiri tidak bikin kan. Nah itu juga banyak sekali. Tapi di Gria Batik Wiji sendiri itu memang bikin dari nol, dari kain putih sampai jadi itu memang dikerjakan di Desa Lanci. Bu Wiji, kalau boleh tahu nih, mungkin teman-teman pada kepo ya kan, sama akun Instagramnya Bu Wiji apa sih kira-kira? Oh iya, bisa diikutin ya. Batik Wiji, nanti diikutin. Nah dari situ Bu Wiji juga mengupload. Yang awalnya juga Bu Wiji sudah banyak sih yang ngikutin, ada 1000 berapa itu, tapi nggak Batik Wiji. Wiji 797 itu sudah banyak banget foto-fotonya. Nah dari situ harus mengganti juga. Akhirnya saya ganti juga yang Batik Wiji. Nah kita harus mengikuti pokoknya. Oke. Nah Bu Wiji, apa saja sih sebenarnya yang dapat dilakukan oleh para remaja yang agar mereka itu ikut berperan melestarikan batik-batik gitu Bu Wiji? Ya, nomor satu itu harus mencintai. Terkadang kita anak-anak muda itu mau pakai batik gengsi ya, nggak mau ya. Lebih suka yang tren model sekarang, mungkin polos atau apa kan seperti itu. Kita itu memakai batik itu merupakan melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Supaya apa? Supaya tidak punah, supaya tidak diambil dengan orang lain kan seperti itu. Jadi anak-anak muda sekarang itu kan biasanya kalau mau kondangan itu baru pakai batik. Ya kan. Nah sekarang bebas, bisa dipakai kapan aja. Untuk batik pun kita bisa dibikin model yang mungkin buat acara santai atau apa itu juga bisa. Nah teman-teman, Bu Wiji bawa ini loh produk batiknya. Kalau boleh tahu ceritain dong Bu, ini motifnya gimana? Nah itu cerita yang tadi kita ceritakan ini yang sudah jadi. Sama? Iya. Kalau yang ini nih, Kalau yang ini kemarin hasil karya anak-anak yang magang di tempat saya. Ini jadi yang magang di tempat saya ajarin. Bahkan anak-anak saya kasih kain putih satu. Karena di tempat saya itu saya tidak mempekerjakan, kamu harus bikin, harus jadi kan enggak. Justru mendapatkan ilmu yang memang benar-benar belum pernah mendapatkan yang ada di sekolahan yang seperti itu. Misalkan ilmu batik. Jadi ngecat, terus nyolet, terus sampai mewarnai warna dasar. Itu ilmunya saya berikan kepada anak-anak yang tata busana itu yang pada magang di tempat saya. Ini hasil karya anak-anak. Terus anak-anak sendiri saya kasih kain, saya suruh bikin baju juga udah buat kamu gitu. Jadi tempat saya itu memang benar-benar apa itu ilmunya insya Allah. Nah teman-teman nih yang masih bingung nih buat kira-kira mau foto kemana ya? Nah kalian bisa nih buat di playlistkan tempat magang Bu Wiji ini loh. Nanti bisa belajar buat batik, bisa memperkenal banyak tentang batik juga. Sebetulnya kalau di Kendal sendiri, pengetahuan ibu, dukungan dari pemerintah daerah untuk para perajin atau pelaku usaha, khususnya batik, sudah ada atau belum Bu? Kalau sudah ada, bentuk-bentuknya apa saja ya Bu? Ya, alhamdulillah selama ini di Gria Batik Wiji itu selalu didukung ya sama pemerintah Kabupaten Kendal, dan kemarin tahun 2024 bertempatan hari jadi Kabupaten Kendal, Bu Wiji juga mendapatkan
Bupati Award itu. Alhamdulillah di Kabupaten Kendal, instansi juga dinas-dinas terkait, dinas pendidikan, pokoknya banyak sekali yang sudah mencintai produk lokal. Jadi sudah memakai batik Wiji sudah banyak. Bahkan kemarin ada juga pesanan itu dari Jakarta. Itu kan pakainya e-katalog. Jadi itu harus proses juga, kita harus mempunyai sertifikat TKDN karena kita harus bisa naik ke level dengan selanjutnya. Itu memang tidak semudah yang kita bayangkan. Orang melihat Bu Wiji sekarang kan enak banget ya, Bu Wiji cuma diundang, cuma gitu. Tapi awalnya itu kan juga kita harus memang benar-benar apa yang harus kita penuhi. Memang terkadang kan kita itu syarat-syarat itu harus memenuhi ya, izin atau apa itu memang harus dipenuhi semua. Nah baru bisa naik masuk ke e-katalog. E-katalog itu kita pembelian barang dan jasa itu dari pusat dan Jakarta itu kemarin pesan 300 pieces dalam jangka waktu 10 hari. Nah siapa yang mengerjakan? Wiji kok bisa, kok sampai 300 bisa selesai dalam jangka waktu 10 hari. Bu Wiji mengajak masyarakat sekitar. Jadi ketika orang memesan batik di tempat kami, saya pun berbagi sama ibu-ibu yang ada di sekitar tempat saya. Bahkan yang ngecap sendiri sudah ada, yang nyolet itu juga ibu-ibu, karena saya juga berbagi. Ibu-ibunya itu memang tidak ada pekerjaan. Ketika sudah mencuci, sudah masak, sudah apa, biasanya kan pada ngerumpi. Nah dari situ saya ajak untuk kegiatan membatik. Jadi kan menghasilkan cuan, ya kan. Nah dari situ alhamdulillah bisa memberikan keberkahan untuk masyarakat sekitar. Keren itu teman-teman, ternyata ya perjuangan dari seorang Wiji untuk mendirikan atau memproduksi batik-batiknya ini. Dijual ke Jakarta, kemana lagi udah bisa? Ke Batam juga. Iya, di Batam itu 1 minggu. Kita jalan-jalan ke Batam naik pesawat, itu pun gratis. Tidak bayar, nginapnya di hotel seminggu gratis juga. Nah, keren kan? Jadi sekarang anak-anak muda jangan takut, kembangkan. Mungkin kalian punya skill apa sih? Aku mungkin mau jualan sosis tapi di model seperti apa? Itu juga bisa dikembangkan aja. Jangan malu. Dulu awalnya Bu Wiji juga dikatain tetangga-tetangga saya itu Bu Wiji gila. Karena apa? Kain tersebut saya rebus. Kan waktu itu merebusnya saya di luar. Saya rebus, saya tarik ke atas sama kayu, turunkan lagi. Sampai orang-orang pada bilang, loh, mau kain kok digodok, ini gue opo, mau kayak edan gitu loh. Nah itu, orang yang bilang gila ke saya, dia saya ajak, saya rangkul. Biar mereka tahu. Sekarang apa itu yang bilang seperti itu, saya rangkul, saya kasih uang kan. Setiap kali nyoletin, mewarnai apa, itu saya rangkul malahan. Itu yang mengatakan gila di situ. Jadi dari situlah biar orang itu tahu kenapa kok gila-gila, karena mereka belum tahu, ya kan. Jadi kita ya harus legowo aja, karena terkadang kita kalau seandainya ada orang yang bilang gila kamu, kain kok direbus, kok ditarik lagi ke atas, kan seperti itu. Nah dari situ kan jadinya kita kalau lagi emosi otomatis kan kita marah ya. Nah dari situ kita harus belajar. Itu ceritanya. Nah terakhir nih Bu, di luar sana dan di sini sendiri pasti kan banyak anak muda ya yang pengen memulai bisnis. Kira-kira motivasi apa yang akan Wiji sampaikan kepada mereka yang pengen terjun gitu ke dunia bisnis? Yang penting niat. Kalau kita mau bisnis, kita niat, jangan setengah-setengah. Terkadang kita niat di pertengahan jalan, mungkin kok agak sepi, kok kurang gimana, jalanin aja. Yang penting secara kontinu orang akan mengenal kalian. Gitu. Jadi tidak terus kita besok jualan, sekarang tidak. Orang yang mau datang dari jarak jauh pun, wah ternyata kok tutup.
udah jualan ya kan seperti itu. Nah untuk anak-anak muda harus semangat. Pokoknya apa kreativitas dan skill kalian itu memang harus dikembangkan mulai sejak dini. Gitu. Nah teman-teman, dengar-dengar kemarin tuh ada yang datang ke Batik Pinci loh dari SMK kita. Siapa ya kira-kira? Siapa yang kemarin ikut belajar di tempat yang Pinci? Tutup satu. Boleh maju dulu Mbak? Boleh maju. Boleh tepuk tangan. Gimana Mbak, bisa ceritain pengalaman itu waktu itu? Oh bisa. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur diberi kesempatan untuk berbicara tentang apakah saya pernah mengikuti acara workshop pada Batik Ibu Minci. Itu benar. Waktu itu ada salah satu guru tata busana yang memberikan informasi terkait acara workshop batik di saat pembelajaran menjahit, yaitu Ibu Awalia. Nah itu ada 5 anak yang diberi kesempatan untuk mengikuti acara workshop tersebut. Salah satunya saya. Pada kesempatan tersebut saya ambil agar berani maju dan belum tentu yang lain itu berani untuk mengikuti. Saya manfaatkan kesempatan tersebut. Tentunya itu terkait jurusan tata busana. Nah, apa sih itu batik? Dan ternyata ada batik asli dari Kendal. Kemudian di sana saya diajak untuk mencoba hal baru tentang batik. Pertama, mencoba batik cap, yaitu dibuat dengan menggunakan cap canting, alat yang berbentuk seperti stempel dari tembaga atau bahan lain yang telah diukir dengan motif tertentu. Contohnya seperti ini. Yang kedua, setelah cap batik itu dikeringkan dan kemudian diwarnai. Nah, di situ asiknya kita belajar bagaimana mewarnai dengan cara khusus, yaitu warna batik. Terus yang ketiga, mencoba menggunakan water glass. Kalau nggak salah untuk mengunci warna pada batik, lalu dikeringkan dengan cara menjemur. Nah, dari yang saya ceritakan itu adalah pengalaman di mana ada kesempatan apapun dengan tujuan agar kita menjadi atau lebih berani maju, kita harus berani ambil. Tentunya itu bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Mbak Nuril sudah menceritakan pengalaman saat di Batik Pinci. Bisa kembali ke tempatnya. Masih. Benar nggak Bu kira-kira yang diceritain sama Mbak Nuril itu? Oh iya benar. Saya baru ingat. Itu kan pas waktu itu ada workshop ya, itu tempatnya di Balai Desa Lanci. Karena itu kan mengundang banyak, jadi dari LKP, terus jadi dari ibu PKK juga, dari luar dari SMK juga itu saya undang ada berapa murid yang ikut ya waktu itu. Nah itu karena dadakan, jadi saya minta ya berapa gitu. Nah dari situ kita memang praktek membuat batik cap. Dari situ ngecap dari kain yang masih putih utuh, terus ada juga yang belajar ngecap karena disediakan ada malam, terus ada kain juga, terus warna itu sampai jadi, tapi tidak sampai jadi perebusan ya no, belum sampai direbus ya. Nah itu yang penting kita itu berusaha, oh ngecap tuh seperti ini ya gitu. Sekarang anak-anak TK aja sudah diajarin untuk gimana caranya membuat batik gitu. Karena selama ini kita itu hanya memakai batik, itu kita biasanya itu hanya memakai, terus yang motifnya pokoknya yang bagus, yang ngejreng, biasanya kan gitu. Tapi kan kita belum pernah gimana caranya membuat batiknya seperti apa kan gitu. Nah dari situ
pengen. Wah, nggak kerasa ya, kita udah di penghujung acara. Iya nih, tapi sebelum kita tutup, aku ada pantun terakhir nih buat kalian. Wah, boleh banget. Ayo kasih lagunya Mbak Rina. Oke, makan soto di pinggir kali. Cakep. Ya, es kelapa muda. Cakep. Terima kasih sudah hadir di sini. Sampai jumpa di lain acara. Terima kasih banyak kepada Ibu Wiji atas ilmu dan inspirasinya hari ini. Semoga kita semua semakin mencintai dan melestarikan batik ya. Dan tentunya terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir dan meramaikan acara ini. Saya Arina Rahmania dan Saya Aura Pinang Maharani. izin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.